Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nurmizkita dengan nomor induk mahasiswa C1C022135. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai akad murabaha. Yang mana kita masuk pada materi pertama, yaitu pengertian akad murabaha. Murabaha itu sendiri adalah akad jual beli dalam Islam di mana penjual menyebutkan harga pokok barang serta tambahan keuntungan yang disepakati dengan pembeli. Transaksi ini terjadi atas permintaan pembelian terhadap penjualan atau pihak seperti bank untuk membeli barang tertentu yang kemudian dijual kembali kepada pembeli dengan harga pokok ditambah margin keuntungan. Pembayaran biasanya dilakukan secara tunai atau cicilan. Kunci dari murabaha adalah kejujuran dalam menyampaikan harga asal dan transparansi keuntungan. Terus yang kedua ini adalah jenis akad murabaha. Yang mana jenis akad murabaha ini ada dua. Yang pertama ini adalah akad murabaha dengan pesanan dan yang kedua adalah akad murabaha tanpa pesanan. Jenis murabaha dengan pesanan di mana penjual misalnya bank syariah hanya membeli barang setelah ada pesanan dari pembeli. Pengadaan barang pengadaan barang tergantung pada permintaan pembeli. Murabah ini bisa bersifat mengikat atau pembeli wajib membeli atau tidak mengikat. Jika bersifat mengikat dan terjadi penurunan nilai barang tersebut sebelum diserahkan, kerugian ditanggung penjual dan nilai akad akan berkurang. Terus jenis akad yang kedua itu adalah akad murabaha tanpa pesanan, yang mana murabaha tidak murabaha tidak mengikat adalah jenis murabaha di mana penjual telah menyediakan barang terlebih dahulu sebelum ada pesanan dari pembeli. Barang yang tersedia menjadi tanggung jawab penjual dan pengadaan dilakukan tanpa menunggu adanya pembeli. Pembeli langsung membeli barang yang sudah disediakan sehingga transaksi tidak bergantung pada pesanan terlebih dahulu. Terus selanjutnya adalah ada dasar syariah, yang mana dasar syariahnya ada empat. Yang pertama Al-Quran. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 275, Allah berfirman bahwa dia menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, yang menjadi dasar dibolehkannya transaksi jual beli dalam Islam dan murabaha termasuk dalam salah satu bentuk jual beli yang diperbolehkan karena sesuai dengan prinsip syariah. Terus yang kedua ada as-sunnah, yang mana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu mm, pendapatan yang paling afdol atau utama adalah hasil karya tangan seorang dan jual beli yang mabrur. Terus yang ketiga itu adalah ijma. Transaksi ini sudah dipraktekkan di berbagai kurun dan tempat tanpa ada yang mengingkarinya. Ini berarti para ulama menyetujuinya. Terus yang keempat itu adalah akidah fikih, yang mana yang menyatakan pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Terus selanjutnya adalah perilaku akuntansi atau PSAK 102. Pernyataan standar akuntansi keuangan 102 akuntansi murabahah PSAK 102 dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia atau DSAK IAI pada 27 Juni 2007. PSAK 102 ini menggantikan pengaturan mengenai akuntansi murabaha dalam PSAK 59, yaitu akuntansi perbankan syariah yang dikeluarkan pada 1 Mei 2002 berdasarkan Surat Dewan Pengurus Nasional atau DPN IAI nomor 0823 BP garis miring DPN garis miring IAI garis miring 11 garis miring 2013, maka seluruh produk akuntansi syariah yang sebelumnya dikeluarkan oleh DSAK IAI dialihkan ke kewenangannya kepada Dewan Standar Akuntansi Syariah atau DSAI IAI. Terus PSAK 102 ini direvisi pada tanggal 13 November 2013, yang mana sehubungan dengan keluarnya Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI nomor 48 garis miring DSN MUI garis miring 12 garis miring 2012 tentang metode pengakuan keuntungan tamwil bi al murabah atau pembiayaan murabah
di lembaga keuangan syariah. Terus yang kedua itu pada tanggal 26 Januari 2016, yang mana terkait definisi nilai wajar yang disesuaikan dengan PSAK 68, yaitu pengukuran nilai wajar. Perubahan ini berlaku efektif 1 Januari 2017 secara retrospektif. Terus peraturan yang terkait dengan PSAK 102 ini, yang pertama itu adalah ikhtisar ringkas, yaitu akuntansi murabaha mengecor pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi murabaha. Terus yang kedua, itu adalah akuntansi untuk penjual, yang mana pada saat perolehan, aset murabaha diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Terus yang ketiga, itu adalah akuntansi untuk pembeli akhir, di mana aset diperoleh melalui transaksi murabaha diakui sebesar biaya diperoleh murabaha tunai. Selisih antara harga beli yang disepakati dengan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban murabaha tangguhan. Terus yang terakhir adalah penyajian. Yang pertama, penyajian ini terdiri dari beberapa poin. Yang pertama adalah piutang murabaha disajikan sebesar nilai neto yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabaha dikurangi penyisihan kerugian piutang. Terus yang kedua adalah margin murabaha. Tangguhan disajikan sebagai pengurangan, contohnya, atau kontra account piutang murabaha. Terus yang ketiga, ini adalah beban murabaha. Tangguhan disajikan sebagai pengurang atau kontra account utang murabaha. Terus yang terakhir ada ilustrasi kasus akad murabaha, yang mana Tuan Malik ini berencana membeli mobil Avanza seharga 230 juta. Karena Tuan Malik tidak memiliki uang sejumlah tersebut, Tuan Malik mendatangi Bank Syariah X untuk membeli mobil yang diinginkan. Bank Syariah X ini kemudian memesan mobil tersebut, kemudian menjual kepada Tuan Malik dengan harga yang disepakati sebesar 250 juta, atau 230 juta harga perolehan dan 20 juta marginnya. Pembayaran dilakukan secara angsuran setiap bulan selama jangka waktu 12 bulan. Dalam pemesanan barang, Bank Syariah dapat mewakilkan atau wakalah pada pihak lain atau pada nasabah itu sendiri. Jadi, yang membeli barang adalah Tuan Ahmad atau Tuan Malik, sorry, atas nama Bank Syariah X. Tapi transaksi murabaha baru boleh dilaksanakan jika barang sudah dibeli oleh nasabah. Terus kesimpulannya, kata murabaha secara bahasa adalah bentuk mutual atau bermakna saling, yang diambil dari bahasa Arab yaitu ar-ribu, yang berarti kelebihan dan tambahan atau keuntungan. Jadi, murabaha diartikan dengan saling menanam atau menguntungkan. Sedangkan dalam definisi para ulama terdahulu adalah jual beli yang dengan modal ditambah dengan keuntungan yang diketahui. Hakikatnya adalah menjual barang dengan harga atau modal yang diketahui penjual dan membeli dengan tambahan keuntungan yang jelas. Jadi, murabaha artinya saling mendapatkan keuntungan. Pernyataan standar akuntansi keuangan 102, akuntansi murabaha PSAK PSAK 102 dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia atau DSAKI pada 20 Juni 2007. PSAK 102 menggantikan pengaturan mengenai akuntansi murabaha dalam PSAK 59. Akuntansi yang berisikan akuntansi perbankan syariah yang dikeluarkan pada 1 Mei 2002. Jenis-jenis akad murabaha yaitu murabaha dengan pesanan dan murabaha tanpa pesanan. Murabaha dengan pesanan adalah penjual tidak melakukan pembelian barang sebelum adanya akad murabaha. Sedangkan murabaha tanpa pesanan adalah penjual memiliki persediaan barang atau murabaha. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya kiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.